Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Imiarana Safitri dengan NIM 2012111073. Di sini saya akan menyampaikan resu materi dakwah dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Dakwah secara bahasa berarti ajakan, panggilan, seruan. Banyak ahli yang mendapatkan definisi dakwah. Prof. Ali Aziz menyimpulkan bahwa dakwah merupakan kegiatan peningkatan iman berdasarkan syariat Islam. Terdapat banyak istilah lain dari kata dakwah, yaitu tabligh, nasihat, tafsir, tangdir, khotbah, tausiah, tarbiyah dan taklim, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kajian ilmu dakwah. Syarat sesuatu bisa dikatakan menjadi ilmu yaitu objektif, universal, sistematis, bermetode. Di dalam sains terdapat dua hal yaitu pure science dan applied science. Nah, dakwah ini termasuk ke dalam applied science karena dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanannya, dakwah berkaitan dengan ilmu komunikasi, retorika, komunikasi massa, psikologi, yang berarti dakwah tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam buku Prof. Ali Aziz mengenai sejarah perkembangan ilmu dakwah, kita dapat menemukan penjelasan bahwa balaghah adalah cikal bakal dari ilmu dakwah. Balaghah adalah ilmu tabligh tentang bagaimana pendakwah menyampaikan ajaran agama Islam agar dapat diterima oleh mitra dakwah. Balaghah ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada ilmu ma'ani tentang pemahaman, ilmu bayan tentang penjelasan, dan ilmu buqat, kaidah yang indah. Ilmu dakwah dapat berkembang. Ilmu dakwah dapat berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan konvensional, tahapan sistematis, dan tahapan ilmiah. Bapak ilmu dakwah adalah Syekh Ali Mahfud. Hakikat dakwah. Dakwah dibagi menjadi ke dalam tiga subkajian. Yang pertama adalah sifat-sifat dakwah. Dakwah bersifat persuasif bukan koersif. Dakwah diperuntukkan kepada umat Islam. Dakwah bersifat anamnesif. Dakwah bukan bersifat prabawa psikotropik. Dakwah bersifat rasional. Fungsi dakwah. Fungsi dakwah menjadikan agama Islam menjadi rahmat bagi semesta. Peran hidayah dalam dakwah. Prof. Ali Aziz membagi hidayah menjadi 5, yaitu yang pertama ada hidayah ilham, hidayah panca indera, hidayah akal, hidayah keagamaan dan syariat, dan hidayah pertolongan. Hukum berdakwah ada 2, yaitu fardu ain, wajib bagi setiap umat Islam. Fardu kifayah, yaitu apabila sebagian umat telah melakukan dakwah, maka tidak wajib bagi umat yang lainnya untuk melakukan dakwah. Prinsip-prinsip dakwah, pegangan atau pedoman dalam dakwah, agar dakwah dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran, yaitu memberikan keteladanan sebelum memberikan dakwah, mengikat hati sebelum menjelaskan, memperkenalkan sebelum memberi beban. Dalam pembebanan dilakukan secara bertahap, memudahkan bukan menyulitkan. Pendakwah. Syarat-syarat pendakwah yaitu mempunyai keyakinan mendalam apa yang akan didakwahkan, memiliki hubungan erat dengan mitra dakwah, terus memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Ilmunya sesuai dengan perbuatan dan konsisten, berakhlak terpuji. Problematika berdakwah adalah pendakwah anak-anak, pendakwah mu'alaf, pendakwah wanita, dan honorer pendakwah. Metode dakwah adalah cara tertentu yang dilakukan dai kepada mad'u guna mencapai tujuan. Nah, metode dakwah ini merujuk pada surat An-Nahl ayat 125, yaitu ada hikmah, maulidah hasanah, dan mujadalah. Moderasi agama adalah pilihan untuk memilih cara pandang, sikap, dan perilaku yang di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak ekstrim dalam berdakwah. Rumus menghadapi mad'u sederhana, yaitu sampaikanlah sesuai dengan keadaan dan bahasa kaummu. Mitra dakwah dibagi menjadi ke dalam 2 perspektif, yaitu teologis dan sosiologis. Prioritas mitra dakwah adalah keluarga. Jadi keluarga terlebih dahulu yang didakwahi, baru orang lain yang kita dakwahi.
Nah, selain itu juga ada usuliyah wa fu'uriyah. Pesan dakwah rumusnya sederhana, yaitu sampaikanlah sesuai dengan mad'u. Asal usul pesan dakwah yaitu ayat-ayat Al-Quran, pendapat para nabi, pendapat para ulama, kisah teladan, berita, karya seni, karya sastra. Dan pesan dakwah ini dibagi menjadi ke dalam 3, yaitu ada pesan akidah, pesan syariah, dan pesan akhlak. Seseorang yang kita dakwahi tidak dapat berubah begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan, yaitu kognitif, afektif, dan kultural. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.